How to be a good presenter and public speaker. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Genevi Tiara Felicia. Bagi yang belum kenal aku, perkenalkan, nama aku Genevi. Aku berasal dari Jakarta dan sekarang aku duduk di kelas 9 SMP di sekolah St. John School Meruya. Jadi teman-teman, aku hari ini ingin membahas tentang masalah yang dialami anak muda sekarang. Nah, teman-teman, pada penasaran gak nih? Jadi, kalian tuh sebenarnya pernah gak sih bingung pada pandemi ini tuh kayak bilang, aduh, lagi pandemi gini mau cari temen di mana ya? Atau mungkin masih ada yang mikir, tuh kan gara-gara pandemi aku kan jadi susah berhubungan sama teman aku. Jangan khawatir dulu teman-teman, karena aku hari ini akan memberitahu kalian tips-tips bersosialisasi dalam masa pandemi. Jadi kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama adalah keep in touch. Jadi kita harus tetap berhubungan dengan teman kita dengan cara tetap chattingan di sosial media seperti di WhatsApp atau Instagram atau aplikasi lainnya. Sekarang mah aplikasi banyak ya teman-teman. Sebenarnya jika kalian mau ketemuan kayak face to face itu juga nggak apa-apa. Karena ya sebenarnya kan boleh aja gitu loh. Dengan syarat mengikuti protokol kesehatan dan tidak dalam intensitas yang sering. Tips yang kedua yaitu aktif dalam aktivitas online di luar sekolah. Ini bisa berupa komunitas, organisasi, relawan, ataupun webinar-webinar yang telah disediakan. Nah, ini nih teman-teman, tips yang paling penting. Tahu nggak kenapa? Karena aktivitas online ini selain menambah ilmu dan pengalaman, juga dapat membantu kita dalam menambah teman. Pasti sekarang ini teman-teman pada banyak yang bingung gimana sih cara ikutnya itu. Sebenarnya caranya itu tuh ada banyak banget, dan aku tapi rekomendasi kalian bisa cari di Google atau searching di Google satu website yang menurut aku tuh bagus banget untuk cari aktivitas seperti itu. Namanya itu adalah indorelawan.org. Di situ kalian bisa pilih banyak aktivitas yang menurut kalian itu cocok sama kalian, seperti itu. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Langsung aja cek Google dan search indorelawan.org. Tips yang ketiga dan yang terakhir itu adalah tips dasar dalam berteman. Kalian harus membangun percaya diri dan juga tata krama. Jadi kalian jangan malu-malu atau takut ketika bertemu dengan teman baru. Just be yourself and be the way you are. Karena menurut aku teman yang baik itu akan menerima kamu apa adanya. So ya, just be real gitu. Lalu mengenai tata krama ini juga sangat penting. Seperti jangan kita telepon teman kita terus menerus, karena ini membuat teman kita tuh kayak nggak nyaman gitu. Jadi kita tuh sebenarnya boleh tunjukin our friendly sides, tapi kita juga harus tahu batasannya tuh seperti apa. So ya teman-teman, always be humble and be positive. Nah, sekian teman-teman tips yang bisa aku bagikan hari ini untuk kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, kalian bisa follow dan DM Instagram aku. Namanya Genevi_303. Thank you. Bye. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Felicia Salvi Sutandra. Aku kelas 8 atau bisa dibilang SMP kelas 2. Aku bersekolah di SMP Safir Suto Bandar Lampung dan umurku hampir 14 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini, aku ingin membagi pengalaman atau tips aku, beberapa tips bagaimana cara aku mengatasi rasa insecure aku. Coba aku tanya, beberapa dari kalian pasti ada yang insecure atau pernah insecure. Oleh karena itu, aku ingin membahas hal ini karena menurut aku, beberapa orang atau remaja zaman sekarang tuh banyak yang mengalami insecure. Jadi aku ingin membahas bagaimana cara menghadapinya. Karena kalau misalkan gak diubah dari sekarang, itu pasti untuk masa depan bakal lebih jauh, lebih buruk gitu. Jadi untuk yang pertama itu kalian jangan melihat orang-orang di atas kalian dan menjadikan kepercayaan diri kalian tuh hilang. Nah, banyak orang-orang yang insecure karena hal ini. Oleh karena itu, kalian sebaiknya tidak melihat orang-orang di atas kalian dan menjadikan
kepercayaan diri kalian tuh hilang atau memandang diri kalian tuh penuh dengan kekurangan. Karena setiap manusia tuh nggak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Jadi lebih baik untuk kita melihat orang yang lebih atau di atas kita itu dan dijadikan sebagai panutan atau bisa dibilang motivasi dalam mengejar cita-cita kita atau mimpi kita. Lalu yang kedua itu menerima kekurangan diri sendiri. Nah, banyak orang-orang yang tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri. Jadi, kalian harus bilang kepada diri kalian sendiri bahwa kalian tuh bangga memiliki kekurangan. Karena dengan kekurangan itulah membuat diri kalian tuh beragam atau unik. Coba bayangin, kalau misalkan manusia di dunia ini tuh nggak ada kekurangannya. Jadi semuanya sempurna. Lalu apa yang membedakan mereka? Jadi maksud aku seperti itu. Lalu yang ketiga, itu ketika kalian kurang motivasi, cobalah untuk berbicara di depan cermin atau berbicara dengan diri kalian sendiri. Jadi seperti yang aku lakuin dulu ketika aku insecure, aku sering berbicara di depan cermin. Jadi sebenarnya itu aku berbicara dengan diri aku sendiri tapi melalui cermin. Jadi waktu itu aku meminta maaf karena telah terpengaruh oleh perkataan orang lain atau komentar orang lain dan menjadikan diri aku insecure. Seperti itu. Jadi cobalah untuk berbicara di depan cermin dan percayalah bahwa kegiatan itu bisa membuat diri kalian lebih percaya diri lagi dan lebih baik. So, mungkin sekian dulu tips-tips dari aku. Semoga tips-tipsnya bermanfaat dan bisa berhasil di diri kalian. So, stay healthy and bye-bye. Terima kasih ya udah menonton. Dah. How to be a good presenter and public speaker. Acara ini dipersembahkan oleh Heartline Network, disponsori oleh St. John Catholic School dan Universitas Multimedia Nusantara. Selamat datang di kampus terbaru St. John Gading Serpong. Telah dibuka pendaftaran dari tingkat TK, SD, SMP, sampai SMA. St. John School adalah sekolah SPK berstandar internasional. Fasilitas sangat lengkap, ruang olahraga indoor, auditorium, ruang bermain indoor, tempat bermain outdoor, serta tim pengajar yang kompeten akan memudahkan para siswa belajar dengan menyenangkan, percaya diri, eksploratif, dan kolaboratif. Proses belajar mengajar di St. John School tetap menyenangkan dan berkualitas, meskipun dari rumah ataupun secara online. Dapatkan promo beasiswa, hubungi 0811 9638 898. Klik stjohn.sch.id. St. John School, a gateway to the global world. Universitas Multimedia Nusantara adalah universitas berbasis teknologi terakreditasi institusi A. UMN memiliki 4 fakultas dan 13 program studi antara lain Informatika, Sistem Informasi, Teknik Komputer, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Manajemen, Akuntansi, Perhotelan, Strategic Communication, Multimedia Journalism, Desain Komunikasi Visual, Film, dan Arsitektur. Selain mendidik mahasiswa menjadi profesional, UMN juga mendidik mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur melalui program Skystar Ventures. Untuk mengembangkan soft skill mahasiswa, UMN menyediakan berbagai unit kegiatan mahasiswa. UMN juga memiliki berbagai fasilitas yang sesuai standar industri. UMN, Excellent Career Begins with Excellent Education.